Salam matematika muda. Pada video kali ini kita akan mempelajari teorema sisa pada suku banyak. Sebelumnya kita sudah tuntas dengan metode-metode pembagian yang ada 4. Nah, teorema sisa digunakan itu hanya untuk menentukan sisa. Tapi walaupun hanya untuk menentukan sisa, dalam perkembangannya nanti jenis soal bisa banyak. Tidak hanya sisa saja gitu, tapi bisa diselesaikan dengan teorema sisa. Nah, dasar di dalam teorema sisa atau proses berpikirnya itu selalu dimulai dari yang dibagi sama dengan. Jadi selalu kita tulis siapa yang dibagi, kemudian siapa pembagi, yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil ditambah dengan sisa. Jadi masalahnya nanti di sini menentukan sisa ini seperti itu. Di soal kalau tentang sisa, biasanya yang dibagi itu tidak dikasih tahu secara detail, tapi ada data-datanya gitu. Maka ini contoh, kalau dia berorde atau pangkat tertingginya adalah M, kemudian pembagi misalnya berorde atau pangkat tertingginya adalah P, nanti pembagi itu pasti dikasih tahu gitu. Maka seperti kita tahu, hasil itu pangkat tertingginya adalah yang dibagi dikurang pembagi, kemudian sisa selalu ini nanti yang ditarik. Nah, sisa itu berorde maksimum. Jadi kalau dibagi 3, sisa maksimum 2, kan seperti itu. Maksimum pembagi dikurang dengan 1. Jadi nanti selalu ini penulisan itu selalu siapa yang dibagi, siapa pembagi, siapa hasil, siapa sisa. Biasanya sisa itu yang mau dicari. Nah, ini saya pertebal bahwa tujuannya nanti adalah menentukan sisa. Artinya sisa itu tergantung sama pembagi. Gitu, tergantung sama pembagi. Misalnya nanti saya buat, kalau pembaginya orde 2, ini sering juga ya. Misalnya saya tulis kalau pembagi orde 2, maka sisa itu kan maksimum orde 1. Gitu. Jadi nanti sisa itu boleh tulis AX tambah B. Jadi kita cari berapa A-nya, berapa B-nya, tinggal itu nanti yang mau dicari. Atau PX tambah Q, intinya pangkat 1, seperti itu. Kalau nanti A-nya 0, berarti sisanya konstanta. Kalau A-nya 0, B-nya 0, berarti habis dibagi, seperti itu. Misalnya yang kedua, kalau saya buat apabila pembagi orde 3, seperti itu ya. Pembagi orde 3, maka sisa itu kan kalau dibagi 3, sisa paling tinggi 2. Maka dalam hal ini sisa paling tinggi orde 2. Jadi AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C. Jadi sama. Dalam hal ini kita menentukan siapa A-nya, kemudian siapa B-nya, kemudian siapa C-nya. Jadi misalnya A-nya 2, C-nya 3, B-nya sudah dapat, berarti itulah sisa 2X kuadrat tambah seterusnya tambah 4, kira-kira gitu. Nah, yang ketiga yang penting juga nanti adalah selalu usahakan, selalu usahakan sebisa mungkin ya, faktorkan pembagi, gitu. Selalu usahakan faktorkan pembagi. Jadi kalau pembaginya pangkat 2, faktorkan gitu. Kalau pangkat 3 juga faktorkan. Tujuannya memfaktorkan pembagi ini supaya diperoleh pembuat 0. Jadi kalau sudah diperoleh pembuat 0, maka ganti. Saya buat di sini, ganti setiap X dengan pembuat 0. Gitu, dengan pembuat 0. Saya tulis saja 0 dari pembagi. Seperti itu. Ganti setiap X dengan pembuat 0 dari pembagi. Kemudian nanti yang penting juga tentang teorema sisa, kalau seandainya dibilang habis dibagi, saya tulis di sini habis dibagi,
Nah, seperti kita tahu, habis dibagi itu artinya sisanya adalah 0. Nah, seperti itu, sisanya adalah 0. Jadi ini aja dia semua, tapi selalu dasarnya adalah dari sini, bahwa yang dibagi sama dengan pembagi dikali dengan hasil ditambah dengan sisa. Kalau menentukan sisa, maka itu tergantung pembagi. Itu. Sebagai contoh, ini saya ambil dari Soles PMPTN. Suatu suku banyak PX dan seterusnya mempunyai hasil bagi QX dan sisa adalah X tambah 2. Jadi penulisan itu selalu yang dibagi sama dengan. Jadi kalau kita tulis persamaan matematik dalam kalimat pertama ini ya, suku banyak Fx dibagi, berarti yang dibagi adalah Px. Nah gitu, dibagi oleh, maka pembaginya adalah X kuadrat dikurang X kurang 2. Nah gitu, mempunyai hasil baginya adalah QX, sisanya adalah X tambah 2. Jadi itu persamaan pertama kalau ditulis dalam persamaan matematik. Nah, selalu pembagi itu kita faktorkan. Nah, jadi kalau ada X kuadrat kurang X kurang 2, maka kita cari yang hasil kalinya 2, berarti 2 minus 2, 2 minus 1, minus 2 sama 1, jumlahnya minus 1, maka ini yang kita ambil. Artinya ini jadi yang dibagi sama dengan pembaginya sudah difaktor, artinya ini X kurang 2 dikali X tambah 1, dikali dengan hasilnya adalah QX, tambah sisanya adalah X tambah 2. Maka data-data di sini kita butuh pembuat 0. Pembuat 0 dari pembagi ada 2 gitu. Maka semua X saya ganti dengan 2. Semua X ya, maka di sana jadi P2 sama dengan, kalau diganti 2 ini jadi 0. Jadi 0 kali berapapun jadi 0. Maka tinggal 2 tambah 2 adalah 4. Nah, itu data pertama ya. Jadi PX yang dibagi itu nggak ada, tapi data-data tentang dia ada gitu. Kemudian pembuat nolnya lagi ada min 1. Nah gitu, maka ganti semua dengan min 1. Jadi P min 1 sama dengan, ini artinya X nya ganti ya, jadi min 1 tambah 1 0, kali berapapun 0, kali berapapun 0, min 1 tambah 2 adalah 1. Nah itulah data-data dari kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua, jika QX dibagi oleh X tambah 2. Sekarang yang dibagi itu QX, berarti selalu yang dibagi sama dengan, nah, dibagi oleh X tambah 2, berarti pembaginya X tambah 2 seperti itu, memberikan sisa 3. Artinya hasil nggak tahu, nah, saya tulis saja hasil itu H, sisanya adalah 3. Maka pembuat 0 selalu ya, pembuat 0 dari pembagi itu adalah minus 2. Saya ganti semuanya dengan minus 2, berarti Q minus 2 ini jadi 0 kali berapapun hasil tetap 0 tambah 3. Nah, itu data yang kalimat kedua. Maka sisa PX, nah berarti sisa PX yang dibagi adalah PX, seperti itu ya. Sisa PX jika dibagi dengan ini, nah ini saya faktorkan langsung ya. Ini saya faktorkan, hasil kalinya 2, hasil jumlahnya 3, berarti dia 2 sama 1. Kan itu faktornya kan. Saya langsung faktorkan pembagi, berarti ini langsung X ditambah dengan 2 dikali X ditambah 1, kan gitu. Dikali dengan hasil nggak tahu, tambah sisa. Jadi sisa itu kan kalau pembagi pangkat 2, sisa pangkat 1, saya tulislah itu AX tambah B, karena di sana tidak ada variabel A sama B. Itu usahakan koefisien-koefisien itu dari yang belum ada variabelnya. Artinya kita tinggal cari berapa A sama B. Inilah nanti mau dicari. Nah, inilah sisa itu. Nah, selalu saya ganti dengan pembuat 0. Saya ganti X-nya dengan minus 2, maka saya peroleh P minus 2 sama dengan, maka ini jadi 0 kali berapapun 0, artinya ini semua X ganti minus 2, berarti jadi minus 2A ditambah dengan B. Kita lihat ada nggak P minus 2. Nah, P minus 2 nggak ada, kita tinggal dulu. Kemudian P minus 1,
Itu ini juga 0, minus 1 tambah 1 kali berapapun 0. X-nya saya ganti minus 1 sehingga jadi minus A ditambah dengan B. Data P minus 1 ada nggak? Ada. Data P minus 1 itu adalah 1. Nah, kemudian saya cari P minus 2, bahwa P minus 2 itu artinya semua X-nya diganti dengan minus 2. Ini semua saya ganti minus 2 ya. Berarti dia minus 2 kurang 2, minus 4. Kemudian minus 2 tambah 1, minus 1. Kemudian Q minus 2. Nah, seperti itu kan, semua X-nya ganti minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. Maka saya perolehlah ini minus 4 kali minus 1, 4. Q minus 2. Nah, itu adalah 3, maka nilainya adalah 12. Artinya ini sama dengan 12. Seperti itu. Maka ini tinggal saya eliminasi. Contoh ini saya kurangkan. Sehingga minus 2A kurang A jadi minus A. Ini saya peroleh jadi 11. Maka diperolehlah A-nya itu adalah minus 11. Nah gitu. Karena A-nya minus 11, berarti ini saya ganti. Min 11 kali minus berarti 11. Tambah B sama dengan 1, maka B-nya adalah minus 10. Sehingga sisa tadi adalah AX tambah B. Maka dalam hal ini A-nya minus 11, B-nya minus 10. Nah, inilah jawabannya. Sehingga diperolehlah sisa itu adalah min 11X dikurang dengan 10. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, ini saya ambil dari soal SIMAK UI. Nah, diketahui suatu QX merupakan polinomial, jadi selalu kita tulis yang dibagi sama dengan. Maka kalimat pertama ini sudah jelas. Kemudian kalimat pertama apabila ini semua, artinya saya tulis depan dulu. Jadi X dikali dengan QX dikuadratkan. Nah gitu, apabila ini semua dikuadratkan kemudian dikurang dengan 6X dikali dengan QX. Kan seperti itu ini sekarang. Dan suku banyak yang ini berarti dia ada dua itu. Ada suku banyak yang pertama, ada suku banyak yang kedua. Itu adalah Q X kuadrat dikurang dengan 6X. Berturut-turut memberikan sisa min 9 dan 9 apabila dibagi masing-masing dibagi oleh X kurang 1. Selalu penulisan itu yang dibagi sama dengan pembagi X kurang 1 kali hasil nggak tahu, saya tulis gini aja, tambah sisanya min 9. Nah itulah pertama. Jadi selalu saya ganti dengan pembuat 0 dari pembagi. Itu pembuat 0 dari pembagi ini adalah 1. Gitu, supaya 0 kali berapapun hasil itu tetap nggak dipakai. Jadi gitu ya. Maka kalau saya ganti semua X-nya dengan 1, berarti ini 1 kali Q1 berarti tetap Q1 dikuadratkan, itu kan ditulis gini. Nah, kemudian 6 kali 1 dikurang dengan Q1, 6Q1 ya. Nah, ini sama dengan 0 kurang 9, berarti jadi minus 9. Nah, ini masih bisa diproses. Seperti itu ya. Maka ini saya proses, saya pindah keluar, ke depan, maka ini saya peroleh jadi Q1 kuadrat. Nah, dikurang dengan 6Q1 ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah ini bisa diproses, maka diperoleh itu jadi hasil kalinya 9, jumlahnya 6, artinya itu Q1 kurang 3 kuadrat. Maka diperolehlah Q1 nya adalah 3. Nah itu data pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini semua juga dibagi oleh X kurang 1. Nah saya buat di sini ya, dibagi pembaginya X kurang 1, hasilnya nggak tahu, saya buat hasilnya itu H1 ya, supaya beda, kan nggak sama di hasilnya. Tambah sisanya adalah 9. Gitu. Selalu saya ganti dengan pembuat 0 dari pembagi. Gitu. Maka kalau saya ganti semua X-nya dengan 1, saya perolehlah itu jadi Q ganti 1 kurang 6 berarti minus 5. Ini jadi 0 sama dengan 9. Jadi ada dua data sudah kita peroleh. Data pertama ini, data kedua yang ini. Kemudian kita masuk apabila
sisa pembagian suku banyak Qx, berarti sekarang yang dibagi adalah Qx, berarti ditulis Qx sama dengan dibagi oleh, jadi pembagi ini saya faktorkan, jadi x kuadrat ditambah 4x kurang 5, berarti hasil kalinya minus 5, jumlahnya 4, berarti x tambah 5 sama x kurang 1. Selalu pembagi usahakan difaktor, sehingga ini x tambah 5 dikali x kurang 1 kali hasil nggak tahu, saya tulis saja H2 supaya beda semua hasil kan, tambah sisa, karena pembagi pangkat 2 sisa pangkat 1, pangkat 1 itu saya tulis AX ditambah B. Nah ditanya sisa pembagian, berarti kita mau cari berapa A nya berapa B nya, itulah sisa. Nah gitu, artinya kita tinggal butuh dua persamaan ganti 1 kurang 1 0, 0 kali berapa pun 0, maka ini jadi A kali 1. Kemudian diperolehlah tadi nilai Q1. Nah gitu ya, nilai Q1 itu sama dengan Q1 adalah 3. Nah seperti itu. Kemudian saya ganti lagi dengan minus 5, maka semua X ganti minus 5, maka Q minus 5 sama dengan berarti ini jadi 0 kali berapapun 0, saya ganti X nya minus 5 jadi minus 5A tambah B, Q minus 5 itu adalah 9, ini saya kurang, nah gitu, maka saya peroleh A kurang 5, maka jadi 6A. 3 kurang 9 minus 6, maka A nya minus 1. A nya minus 1 saya ganti ke sini, sehingga minus 1 tambah B sama dengan 3, maka saya peroleh B nya 4. Sehingga sisa itu adalah AX tambah B, berarti minus X ditambah dengan 4. Maka yang ditanya tentukan sisa pembagian oleh, berarti inilah jawabannya.